Perkenalkan, nama saya Yusufina Ratmila Manul dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan pengertian ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan atau kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Ketimpangan ini akan membuat perbedaan yang mencolok antar masyarakat. Perbedaan peluang, proporsi, atau kepemilikan seseorang adalah tanda-tanda dari adanya ketimpangan. Perbedaan tersebut terjadi meskipun tiap masyarakat mempunyai status yang sama, baik itu pendidikan maupun status sosial. Diskriminasi dan ketidakadilan terhadap seseorang adalah penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial. Faktor terjadinya ketimpangan sosial. Secara teoritis, ketimpangan sosial terjadi karena dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor ini bisa berasal dari dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas diri seseorang adalah salah satu bentuk faktor internal. Ketimpangan sosial ini bisa muncul karena kemiskinan yang mengekang masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini bisa terjadi karena adanya birokrasi atau aturan hukum negara yang mengekang masyarakat, sehingga mereka kerusahan dalam mengembangkan dirinya. Ketimpangan sosial ini bisa memicu adanya gejala kemiskinan secara struktural. Yang berikut, faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial juga dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kondisi pendidikan. Pendidikan juga berpengaruh terhadap ketimpangan sosial. Pendidikan semestinya dapat meningkatkan kualitas seseorang agar bisa terhindar dari faktor internal ketimpangan sosial. Sayangnya, hal ini tidak bisa terrealisasi sebab tidak semua masyarakat mampu mengecap pendidikan yang layak, sehingga kualitas mereka jadi tidak meningkat. Faktor eksternal seperti biaya dan syarat masuk sekolah yang memberatkan menjadi faktor yang mempersulit masyarakat masih pendidikan yang layak. Selain pemerintah, peran lembaga pendidikan juga penting dalam menciptakan pendidikan yang layak untuk seluruh masyarakat. Yang kedua, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi sering disebut-sebut sebagai faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Salah satu contoh ketimpangan sosial dari segi kondisi ekonomi adalah ketidakmerataan pembangunan di suatu wilayah. Meskipun wilayah tersebut sudah mengalami pembangunan, masih ada saja bagian wilayah yang masih tertinggal. Yang ketiga, kondisi kesehatan. Salah satu kondisi kesehatan yang menyebabkan ketimpangan sosial adalah fasilitas kesehatan yang tidak merata. Akibatnya, kualitas kesehatan masyarakat menjadi berbeda-beda. Kualitas kesehatan masyarakat yang mendapat fasilitas kesehatan yang baik akan mengalami kondisi kesehatan yang jauh lebih baik ketimpangan masyarakat yang mendapat fasilitas kesehatan buruk. Padahal, kondisi kesehatan amat penting bagi peningkatan kualitas setiap individu masyarakat. Yang keempat, kemiskinan. Selain ekonomi, kemiskinan juga dianggap sebagai salah satu penyebab ketimpangan sosial. Secara teoritis, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kurangnya kemampuan mutu, pendidikan, dan sifat malas yang melekat di masyarakat adalah beberapa contoh dari faktor internal. Sementara itu, birokrasi atau peraturan yang diterapkan oleh instansi perusahaan atau negara merupakan faktor eksternal penyebab kemiskinan. Faktor eksternal bukan hanya menyebabkan kemiskinan kepada satu orang saja, namun juga
menyebabkan kemiskinan struktural yang menyebabkan hampir seluruh masyarakat mengalami kemiskinan. Yang kelima, kurangnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat mengalami ketimpangan atau kesenjangan sosial. Kesenjangan antara masyarakat, tenaga kerja, dan pengangguran menjadi semakin besar karena lapangan pekerjaan yang sempit. Bila upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran tidak dilakukan, maka para pengangguran ini akan merasa terdiskriminasi dan ketimpangan sosial pun semakin sulit diatasi. Sekian dan terima kasih.